Wilayah awan dan kabut. Di wilayah alami ini, perubahan besar telah terjadi. Suku awan telah mengelola tempat ini selama ribuan tahun. Dan hari ini, tempat ini dibersihkan secara brutal. Begitu banyak prajurit suku awan terbunuh dengan cepat. Bahkan mereka yang bersembunyi di bawah tanah tidak dapat lolos dari kematian. Makhluk-makhluk di benua-benua hidup dalam kesengsaraan. Orang-orang suku awan berteriak putus asa, tetapi tidak ada yang dapat membantu mereka. Puluhan lubang hitam seperti mulut iblis yang terbuka dengan gila menelan energi dan altar jiwa para ahli suku awan. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti dan bertahan di setiap anggota suku awan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengubah situasi yang mematikan ini. Tahun itu, ketika Van Delay memerintahkan para ahli klan hantu untuk menyerang tanah ini, dia telah menumpahkan darah di atasnya. Namun, dibandingkan dengan pembersihan total ini, itu seperti lelucon. Di dekat penghalang antara wilayah awan dan wilayah kabut, Xuan He dan Ming Hao mengangkat kepala mereka untuk melihat langit dan makhluk raksasa itu. Mereka melihat mata merah cerah itu perlahan menjadi sadar. Mereka semua merasa beruntung karena bisa melihat cahaya matahari setelah kabut tebal menghilang. Xian telah jatuh ke dalam pembantaian gila-gilaan. Mereka sangat merasakan ketakutan ini. Sementara Xian sedang membersihkan para prajurit suku awan, mereka tidak berani bertindak gegabah karena mereka takut Xian akan secara tidak sengaja membunuh mereka juga. Mereka beruntung bahwa Xian masih memiliki pikiran yang sehat. Sinar-sinar yang mengambil nyawa itu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Dia sangat panik. Xuan He mendesah dan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Ketika pertama kali melihatnya tahun itu, aku tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai ketinggian hari ini. Dia memiliki alam leluhur wilayah dan tubuh makhluk awal mutlak. Dia memiliki kekuatan melahap Upanishad dan 8 kekuatan jahat yang agung Upanishad. Dia bahkan memiliki kekuatan ruang, bintang, dan kehidupan Upanishad. Dia memang putra surga. Ming Hao juga emosional. Ketika pertama kali bertemu Xian, dia tidak begitu menghargainya. Dia mengira Xian hanya lebih beruntung daripada yang lain dan dia tidak akan pernah mencapai level Bloodthirsty. Pada saat ini, kompetensi dan ranah Xian tidak kalah dari Bloodthirsty, dia bahkan telah melampauinya dalam beberapa aspek. Misalnya, Xian memiliki tubuh absolute beginning dan dia telah menguasai Upanishad kekuatan bintang, ruang, dan kehidupan. Bloodthirsty tidak memiliki fitur-fitur yang ganas itu. Selain itu, Xian memiliki menara simbol kekuatan Upanishad. Dan sekarang, dia mendapatkan senjata ilahi absolute beginning yang disebut Skyfall Star River. Karena mereka berada di teritori Ancestor Realm, Xuan He dan Ming Hao diam-diam membandingkan Xian dan Bloodthirsty dalam kondisi puncaknya. Mereka tiba-tiba merasa bahwa jika keduanya bertarung, Xian akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Xian telah melampaui Bloodthirsty dalam kondisi terbaiknya. Mereka benar-benar yakin. Mengangkat kepala untuk mengamati Xian, iblis yang unik, Ming Hao, Xuan He, dan Frederick berlutut. Pada saat ini, mereka dengan sepenuh hati tunduk pada Xian. Mereka tahu bahwa di masa depan, Xian akan maju lebih jauh dan tidak hanya berhenti di alam ini. Di masa depan, Xian akan menjadi penguasa semua galaksi. Dia akan membuat semua ras tunduk di kakinya. Di dekat mereka, sekelompok prajurit gemetar seperti daun tertiup angin. Mereka tidak berani berlari atau bergerak. Mereka adalah anggota klan hantu, termasuk Van Huinai, kakak perempuan Van Delay. Ketika cahaya menyinarinya, tubuh lembutnya menjadi dingin. Melihat lubang hitam di kehampaan, dia tahu Xian adalah iblis yang brutal itu. Dipenuhi rasa takut karena melihat wajah-wajah yang dikenalnya dari suku awan terbunuh, dia merosot tak berdaya. Pada saat ini, semua altar jiwa di langit ditarik ke dalam lubang hitam. Membatu, Van Huinai dan anggota klan hantu tidak dapat berbicara. Mereka tercengang saat melihat Xian, roh raksasa. Waktu berlalu tanpa suara. Secara bertahap, jiwa dan kekuatan dewa para prajurit suku awan yang mati diambil oleh lubang hitam. Perlahan-lahan, pusaran hitam legam yang tersebar di sekitar wilayah kabut awan berkumpul di sekitar Xian seperti gugusan awan hitam. Mereka menyatu satu sama lain dan menjadi lubang hitam besar. Akhirnya, lubang hitam itu sampai ke tubuh Xian. Tubuh awal mutlak Xian yang besar tampak lebih besar dari sebuah planet.
Perlahan-lahan, ia menyusut di dunia cahaya bintang. Dari iblis raksasa, ia kembali ke ukuran manusia normal. Proses ini terjadi dengan cepat. Dalam sekitar 10 napas, iblis raksasa itu menghilang dan Xian muncul kembali. Ia tidak berubah sedikit pun. Sekilas, orang-orang tidak mengenali peluang apapun. Hanya keberadaan seperti Ming Hao dan Xuan He yang bisa merasakan vitalitas luar biasa dalam tubuh Xian. Fluktuasi energi kehidupan yang kuat membuat mereka terpesona. Setelah Xian kembali ke bentuk lamanya, matanya masih tertutup. Lautan bintang yang diciptakan oleh Skyfall Star River berubah menjadi pancaran cahaya yang jatuh dari langit dan memasuki laut kesadaran Xian lalu ke altar jiwanya melalui kepalanya. Xuan He dan yang lainnya secara alami berkumpul di sekitarnya. Azure Dragon dan The Charlos menunjukkan rasa hormat di wajah mereka saat mereka tetap diam. Jauh dari mereka, Fan Huinai meminta rekan-rekannya dari klan Pantom untuk tidak bertindak gegabah dan hanya mengamati situasi dalam diam. Setelah beberapa saat, Kaisar Hiu Laut terbang ke arah mereka. Dengan wajah yang rumit, dia berdiri di samping Xian dan memperhatikannya serta merasakan energi kehidupan yang mengguncang bumi di tubuhnya. Dia akhirnya memasuki alam leluhur wilayah. Aku telah bertemu banyak ahli alam leluhur langit pertama wilayah, tetapi aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika alamnya stabil dan kekuatan dewanya mengembun, dia dapat menantang karakter-karakter di tingkat 10 leluhur wilayah besar. Dia luar biasa, Kaisar Hiu Laut menilai. Ketika pertama kali bertemu Xian di dasar laut kehancuran, Xian memiliki alam yang rendah. Ketika dia harus menghadapi Ferel dan Neptune, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah 100 tahun, waktu yang relatif singkat bagi para pejuang seperti mereka, Xian secara menakjubkan telah memasuki alam leluhur wilayah. Kekuatannya menggetarkan hati orang lain untuk mendengarnya. Kaisar Hiu Laut percaya bahwa Ferel dan Neptune tidak mungkin menjadi tandingan Xian sekarang. Ketika alam Xian stabil dan kekuatan dewanya terkondensasi, para ahli seperti Ferel dan Neptune bahkan tidak bisa melarikan diri jika mereka menghadapinya. Apakah itu, dia? Audrey bergumam karena dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Di mana saudaraku? Fan Huinai dengan hati-hati datang, wajahnya yang cantik tercengang. Dia bertanya kepada Kaisar Hiu Laut, di mana saudaraku? Di mana Van de Lei? Apakah dia baik-baik saja? Pada saat ini, mereka akhirnya melihat para prajurit klan Pantom. Xian telah membersihkan suku awan, tetapi dia tidak memburu para prajurit klan Pantom hingga anggota terakhir. Rupanya, dia ingin memberi wajah kepada Montesi. Kalau tidak, Van de Lei pasti sudah terbunuh dan para anggota klan Pantom di sini tidak akan bisa melarikan diri. Van de Lei pergi melalui pintu masuk wilayah. Dia ketakutan. Dia tahu jika dia tinggal, dia akan terus diserang oleh Xian. Kaisar Hiu Laut mengerutkan kening dan kemudian melanjutkan, Xian tidak membunuh kalian karena dia mengingat kebaikan Montesi. Dia memberikan wajah klan hantu kepada kalian. Baiklah, kurasa kalian bisa membawa teman-teman kalian dan pergi. Kurasa dia tidak akan menyerang kalian. Mendengarnya, Fan Huinai mengucapkan terima kasih dan membungkuk untuk menyambut mereka. Nanti, kalian berdua tidak boleh datang ke wilayah kabut awan lagi. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, kata Kaisar Hiu Laut dengan dingin. Mata indah Fan Huinai berkedip saat dia tergagap, tidak, kami tidak akan berani. Dia telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan pernah datang ke wilayah kabut awan atau memprovokasi Xian lagi. Para ahli dari suku awan semuanya terbunuh. Bukankah itu pelajaran yang bagus bagi mereka? Dia telah membawa orang-orang cantik dari klan hantu, menggigil saat menuju pintu masuk wilayah. Mereka takut Xian akan membuka matanya dan membunuh mereka kapan saja. Ketika mereka tiba di pintu masuk wilayah, mereka bisa bernapas lega. Mereka membawa semua prajurit yang mengawasi pintu masuk wilayah dan meninggalkan wilayah kabut awan. Wilayah kabut awan tidak lagi memiliki anggota klan hantu dan semua ahli suku awan tewas. Tentu saja, wilayah kabut awan memiliki banyak prajurit dari ras dan pasukan lain termasuk prajurit alam tinggi. Mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan dan melakukan sesuatu. Namun, ketika mereka menyadari bahwa semua ahli suku awan dibantai, mereka menjadi takut dan diam-diam pergi.
Beberapa pemimpin bijak dari pasukan lain datang ke daratan Grace untuk menunjukkan niat baik mereka kepada Kaisar Yang Tian, Fu Wei, dan yang lainnya. Mereka tidak pernah berani memprovokasi para prajurit di daratan Grace dan mereka akan menyerahkan sejumlah bahan budidaya ke daratan Grace setiap tahun. Mereka menyerah, tetapi mereka tahu segalanya telah berubah. Mereka mengerti bahwa penguasa wilayah kabut awan bukan lagi Van de Ley dan anggota suku awan. Penguasa baru adalah pemilik daratan Grace. 3 bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, semua kekuatan, besar dan kecil, telah datang ke Grace Mainland untuk menunjukkan sikap dan kesetiaan mereka. Tanpa Van de Ley dan para ahli dari suku awan, seluruh wilayah kabut awan dikelola oleh para prajurit Grace Mainland. Wilayah ini memiliki tuan baru. Klan hantu tidak mengirim seorang jagoan pun ke tempat itu sehingga wilayah itu perlahan-lahan menjadi tenang. Jauh di dalam lautan awan, Xian melayang diam. Dia telah duduk di sana selama 3 bulan. Audrey, Kaisar Yang Tian, Setan Darah, dan Kaisar Hiu Laut menjaganya dan menunggunya untuk menenangkan wilayahnya dan bangun. Mereka semua tahu bahwa Xian membutuhkan waktu untuk memurnikan energinya setelah genosida berdarah dan terobosannya ke wilayah leluhur. Dia perlu menenangkan pikirannya dan memperkuat wilayahnya. Mereka menunggu Xian dan melindunginya jika seseorang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyergapnya. Hari ini, setelah 3 bulan berdiam diri, Xian mengembuskan napas dan bangun karena orang-orang di sekitarnya sudah menunggunya. Membuka matanya, Xian tampak tenang dan santai seperti biasa. Sepertinya dia tidak berubah sedikit pun. Ming Hao dan Xuan He tidak merasakan aura kuat leluhur wilayah di tubuhnya. Sementara mereka masih terkejut, Xian menyeringai dan berkata, apakah kita mengambil alih wilayah kabut awan dengan lancar? Xuan He, Frederick dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk padanya. Kemudian, mereka bergegas bertanya kepadanya tentang situasi di bawah lautan awan. Pada saat ini, penghalang ruang di lautan awan telah melanjutkan lapisannya. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di bawah lapisan awan tebal itu. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Xian. Xian tidak ingin menjelaskan dan hanya tersenyum, aku mendapatkan Skyfall Star River dan memasuki teritori Ancestor Realm. Montesi membawaku ke sini untuk memberiku pertemuan besar. Ya, saat ini, Cloud Mist teritori aman. Kalian bisa tinggal di sini untuk berkultivasi. Aku harus keluar sebentar. Kemana kalian pergi? Tanya Audrey. Ketika aku berada di Sea of Annihilation, aku mendapatkan yang terburuk dari Ferrell, Ricardo, dan Neptune. Ada beberapa utang yang harus dibayar. Saatnya untuk membereskannya, kata Xian dengan suara serak. Aku akan pergi bersamamu, Kaisar Sea Shark terkejut saat dia berteriak. Aku juga punya beberapa utang yang ingin aku ambil kembali. Tidak, kalian tinggal di sini. Cloud Mist Territory perlu dilindungi oleh kalian. Jika kalian tidak di sini, aku akan khawatir, kata Xian serius. Tapi, Kaisar Sea Shark menjadi gugup. Kalian baru saja mendapatkan simbol asli, kalian butuh lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Tinggallah. Mata Xian mengamati kerumunan dan dia berdiri sambil tersenyum. Dia tidak memperdulikan yang lain dan menghilang sedikit demi sedikit di bawah tatapan mereka. Tanah kosong, jauh di dalam laut domain kehampaan. Potongan-potongan bintang dan asteroid yang hancur berkumpul dan menciptakan benua yang tak berujung. Kota-kota dibangun di pedalaman. Beberapa kota kecil dengan populasi puluhan ribu orang, tetapi beberapa kota cukup besar untuk ditinggali ratusan ribu orang. Puluhan ribu tahun yang lalu, tempat ini hanyalah ruang hampa hitam tanpa satu batu pun. Seorang prajurit telah melakukan perjalanan ke daerah ini dan menemukan begitu banyak pintu masuk wilayah yang seperti pusaran air yang berdampingan di dasar laut-laut kehancuran. Dia telah menghabiskan puluhan tahun menjelajahi pintu masuk wilayah itu. Dia menemukan bahwa masing-masing pintu masuk mengarah ke dunia yang aneh. Wilayah-wilayah itu memiliki banyak sumber daya alam dan ras-ras aneh yang hidup dan bercocok tanam. Itu adalah tanah yang penuh dengan energi bumi dan surga dan sangat cocok untuk para prajurit untuk bercocok tanam. Dia memberi tahu teman-temannya tentang temuannya. Lambat laun, semakin banyak prajurit yang pergi menjelajahi wilayah-wilayah itu. Mereka telah mendirikan pangkalan-pangkalan di dekat pintu masuk wilayah itu. Beberapa ahli dengan kekuatan supernatural telah memindahkan asteroid dan membangun kota.
Para jagoan dikirim untuk menjaga kota mereka sepanjang tahun. Setelah jutaan tahun, banyak ras telah bangkit. 7 klan besar perlahan-lahan menjadi sangat kuat. Semakin banyak prajurit membimbing pecahan-pecahan bintang dan asteroid besar ke daerah ini. Mereka kemudian membangun benteng dan kota. Setelah waktu yang lama, pecahan bintang dan asteroid bergabung bersama dan menciptakan sebuah benua. Benua ini awalnya tidak ada. Karena diciptakan sepotong demi sepotong, ia disebut tanah kosong. Tanah kosong memiliki banyak pintu masuk wilayah yang mengarah ke berbagai wilayah. Perlahan-lahan, itu menjadi daerah yang ramai dan ramai. Sama seperti Laut Kehancuran, itu menarik 7 klan besar. Mereka semua datang dan mendirikan pangkalan mereka dengan pasukan elit. Arus orang tidak berhenti di depan pintu masuk wilayah. Mereka mengeksploitasi biji dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tanah kosong adalah pusat perdagangan mereka, tempat mereka menukar produk mereka dengan pelet atau batu roh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah puluhan ribu tahun, kota kosong di tanah kosong telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di domain laut ketiadaan. Kota kosong diciptakan oleh banyak kota kecil. Itu sangat terkenal di domain laut nihiliti dan menarik banyak prajurit. Tanda pisah 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 tanda pisah. Sudut tanah kosong. Sebuah batu merah besar melayang dan ukurannya sekitar 10 kali lebih besar dari pulau abadi. Sebuah kota yang luas terletak di batu itu. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti binatang raksasa yang berjongkok dan mengancam orang-orang dalam pikiran mereka. Kota ini adalah salah satu kota klan monster kuno. Di tanah kosong, suku monster kuno tidak hanya memiliki satu kota. Saat ini, tempat ini diberikan kepada Ferel. Banyak prajurit dari suku monster kuno yang mengolah petir telah datang dan menjadi bawahan Ferel untuk mendapatkan kesempatan mempelajari misteri kekuatan petir dan guntur Upanishad darinya. Di menara tertinggi kota, tanahnya bertatahkan kristal biru. Petir menyambar di dalam kristal tersebut dan membuat para prajurit tampak seperti sedang berjalan di atas petir. Ferel mengenakan pakaian berharga, duduk di kursi pijat dan memperhatikan kota di depannya. Di kota kosong, kota-kota kecil itu milik klan yang berbeda, termasuk klan jiwa, klan langit misterius, klan pemakan, klan setan hitam, klan hantu, dan klan tulang putih. 6 pelayan cantik dari ras yang berbeda mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan kulit putih mereka. Mereka memegang nampan buah, tersenyum dan melayani Ferel. Seorang gadis dari suku rubah Arktik yang berusia sekitar 17 tahun, memiliki wajah oval dengan alis yang indah, matanya cerah ketika dia mendorong tubuhnya ke dada Ferel. Tuan, kapan Anda akan mengajariku kekuatan Upanishad? Gadis kecil ini berasal dari suku rubah Arktik, suku yang bergantung pada suku monster kuno. Dia telah mengembangkan kekuatan petir dan guntur Upanishad ke alam dewa yang baru mulai. Ketika dia mendengar bahwa Ferel telah bergabung dengan suku monster kuno, dia menawarkan diri untuk melayaninya dan menggunakan kecantikannya untuk menukar pengetahuan tentang kekuatannya Upanishad. Ferel sangat menyukainya. 5 gadis lainnya juga berasal dari suku yang bergantung pada suku monster kuno. Mereka semua cantik dan mengembangkan kekuatan petir Upanishad. Mereka telah menawarkan diri untuk melayani Ferel dengan harapan untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang kekuatan petir Upanishad darinya. Di domain laut ketiadaan, persaingannya ketat. Banyak suku yang bergantung pada suku monster kuno bertarung dalam kegelapan. Di antara mereka, suku rubah Arktik adalah suku yang kecil dan lemah. Para wanita suku ini cantik, tetapi mereka tidak memiliki bakat bawaan yang baik atau tubuh yang kuat. Biasanya, mereka bergantung pada ras yang lebih kuat. Setiap gadis dari suku rubah Arktik akan memilih untuk bergantung pada para ahli dari suku monster kuno. Mereka menggunakan kecantikan mereka untuk mendapatkan bantuan dan meningkatkan kompetensi mereka. Itu adalah metode yang mudah. Tidak perlu terburu-buru. Setelah pertemuan, aku akan beristirahat dan kemudian mengajarimu. Ferel menyipitkan matanya, tangannya yang besar mengusap pantatnya yang bulat. Dia melihat ke sebuah kota jauh di depannya dan merasa curiga. Setelah mereka gagal di Laut Kehancuran, Edgar, Beverly, dan Judy tidak menyerah. Mereka telah berbicara lama. Tentu saja, Ferel tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam rapat tersebut. Dia tidak tahu apa yang telah dibahas Edgar, Beverly, dan Judy.
Dia hanya tahu bahwa itu terkait dengan Sauron, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar. Setelah itu, Beverly mengirim Ferrell dan Keith ke Tanah Kosong dan meminta mereka untuk tinggal dan menunggu Beverly. Neptune dan Oliver tidak kembali ke klan mereka. Mereka juga datang ke Tanah Kosong. Mereka mengatakan bahwa mereka perlu bergabung dalam rapat penting. 3 ahli alam leluhur wilayah langit kedua Beverly, Edgar, dan Judy tidak pergi ke Tanah Kosong. Yang lainnya tidak tahu kemana mereka pergi. Ferrell telah menunggu lama. Dia telah meminta Keith beberapa kali untuk melihat apakah Beverly sudah kembali. Keith mengatakan kepadanya untuk tidak terburu-buru dan bahwa Beverly akan segera datang, jadi dia harus bersabar. Sementara itu, Ferrell telah menggunakan saluran suku monster kuno untuk memeriksa wilayah tempat Xian dan Kaisar Hiu Laut pergi. Perlahan-lahan, dia menemukan beberapa petunjuk. Ferrell diam-diam menghubungi Neptune dan Keith. Setelah mereka menemukan wilayah itu, mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh Xian, si calon bahaya. Tuan Ferrell, ini dia tawanannya. Sebuah suara gelap terdengar dari koridor panjang di belakangnya. Seorang anggota suku monster kuno yang buas datang dan mengulurkan seorang wanita pantom di tangannya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, wajahnya yang cantik berdarah-darah. 2 tombak tajam ditusukkan ke anggota tubuhnya untuk membelenggunya dan menghentikannya bergerak. Ada noda darah di sekujur tubuhnya. Rupanya, dia disiksa. Prajurit suku monster kuno yang brutal itu memegang rambutnya dan mengangkatnya di depan Ferrell. Mata wanita malang itu dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan gigi terkatup, teman-temanku tidak akan pernah memaafkanmu. Nyonya Montesi akan membunuhmu. Dia adalah anggota klan Pantom. Dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi di Tanah Kosong. 3 hari yang lalu, dia diculik saat membeli bahan-bahan budidaya. Di wilayah mana? Ferrell memasang wajah dingin. Melihat sosok wanita malang itu, dia hanya tertawa. Montesi. Dia membunuh tungganganku dan membersihkan markasku di dasar laut kehancuran. Karena dia, aku akan membunuh klan hantumu. Kau harus tahu bahwa aku menghabisi semua rekanmu di pulau di laut kehancuran. Tapi aku hidup dengan baik, bukan? Kau tidak akan merasa puas lama-lama. Klan berteriak dan menggeliat. Listrik mengalir melalui tombak dan mencapai jantungnya. Luka-luka di tubuhnya retak terbuka dan dia berdarah sangat banyak. Haha, Tuan Reed, kau sangat kejam. Kau membuat kami takut. Gadis-gadis di dekat Ferrell menutup mulut mereka dan terkikik. Namun, mereka tampak bersemangat seolah-olah mereka benar-benar ingin melihat adegan berdarah itu. Dia tahu lokasinya. Aku belum bisa mengingat nama wilayah itu darinya. Kurasa kau bisa melakukannya dengan mudah, Tuan. Prajurit suku monster kuno itu menyeringai jahat. Dia adalah Reed dan dia sedang mengolah kekuatan petir Upanisad ke langit kedua alam abadi. Dia telah menjadi bawahan Ferrell. Ya, itu tidak sulit. Ferrell mendorong gadis rubah Arktik berwajah cantik itu menjauh. Dia meletakkan satu tangan di kepala klan. Sinar listrik melesat keluar dari tangannya dan bergerak menuju altar jiwa klan seperti ular untuk mencari ingatannya. Darah mengalir dari mata, lubang hidung, dan mulut klan. Sinar listrik itu telah merusak jiwanya dengan sangat parah. Setelah Ferrell selesai mencari, jiwanya akan binasa atau hancur, membuatnya menjadi orang tanpa ingatan. Reed berdiri dengan acuh tak acuh. Dia menggoda gadis-gadis suku monster kuno dan melihat klan kejang-kejang dengan menyakitkan. Energi hidupnya berfluktuasi lemah. Kulit klan meredup dan sangat pucat. Dia tampak seperti mayat. Gadis-gadis cantik suku monster kuno merasa jijik padanya. Mereka menjauh karena takut darah klan akan menodai mereka saat tubuhnya meledak. Siulan, siulan, siulan. Sinar listrik aneh muncul dari Reed. Ruang angkasa mulai beriak. Reed mengubah wajahnya dan mundur secara naluriah. Sebuah siluet muncul dalam begitu banyak riak dan menjadi terlihat. Xian. Ferrell terguncang seolah-olah dia melihat hantu di siang hari. Melihat pria itu, dia menyeringai jahat, waktu yang tepat. Aku khawatir aku tidak akan menemukanmu. Hahaha, Tuhan membantuku haha. Menara simbol kekuatan Upanisad ditakdirkan menjadi milikku. Begitu tawa Ferrell muncul, para anggota suku monster kuno dari setiap sudut kota berkumpul. Bayangan para ahli datang dan mengepung orang yang baru saja menggunakan kekuatan luar angkasa Upanisad di sini. Setelah para prajurit dari ratusan meter di sekitar berkumpul,
riak-riak itu berhenti. Si Yan muncul. Dia memeriksa Ferel dan melihat bahwa Klan hampir mati. Dia memasang wajah dingin saat berkata, "Ferel, pembantaianku akan dimulai denganmu." Si Yan, beraninya kau datang ke tanah kosong. Kau sendiri yang mencari kematian. Haha, aku akan mengambil menara simbol kekuatan Upanishad milikmu dan memurnikan simbol asli petir. Ferel menghadap langit dan meraung. Raungannya berubah menjadi kilat yang berkobar-kobar yang berputar di sekitar kota dan mengaktifkan penghalang dan pembatasan untuk pertahanan. Kota suku monster kuno ini dianugerahkan kepada Ferel oleh Beverly. Ferel telah memperkuatnya dengan kekuatan petirnya. Pada saat ini, seluruh tembok kota dipenuhi dengan listrik yang mengerikan. Setiap batu memiliki kekuatan petir. Saat dia berteriak, kota itu tampak menjadi binatang petir besar dalam guntur yang mengguncang bumi. Aarrggg hahaha. Bunuh dia, bantu tuan kita membunuhnya. Ratusan prajurit suku monster kuno mengendalikan petir, dan berselancar di sungai listrik, meraung dan maju. Mereka semua adalah anggota suku monster kuno di bawah komando Ferel. Mereka semua mengembangkan kekuatan petir Upanishad. Kota ini diubah oleh Ferel, yang cukup cocok bagi mereka untuk tinggal dan mengembangkan kekuatan mereka. Di tempat ini, seorang ahli alam Dewa Langit ketiga yang baru mulai bisa memiliki kekuatan seperti ahli alam abadi langit pertama. Ledakan, ledakan, gemuruh, gemuruh. Bola-bola petir hijau tua besar muncul dengan kilatan. Bola-bola itu melesat keluar dari dinding di samping Si Yan dan mengarah ke dadanya. Kekuatan petir dan guntur yang dahsyat itu menghantam tubuh Si Yan. Listrik seperti ular piton itu bergerak dan menggerogoti tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya dan menghancurkannya menjadi adonan atau bahkan abu. Haha, aku tidak perlu bersusah payah untuk menemukanmu. Terima kasih telah menghemat waktu dan tenagaku. Ferel gembira dan tersenyum. Dia berdiri tegak seperti satu-satunya dewa yang bertanggung jawab atas petir dan guntur di dunia ini. Seluruh sambaran petir dan gemuruh guntur di kota itu mengikuti perintahnya. Buk, 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 buk. Suara kacang meletus muncul dari tubuh Si Yan. Dia sedikit menggigil, tetapi wajahnya tampak tenang. Ferel, kau tidak membuat kemajuan apapun. Kau pikir kau bisa berlaga dengan alam leluhur wilayah langit pertamamu. Si Yan tampak tenang dan santai. Ia bergerak dan aura brutal melesat seperti pilar cahaya ke langit. Seketika, tubuhnya menumbuhkan sisik pelindung dan duri-duri aneh. Saat semua anggota suku monster kuno berteriak, Si Yan berubah dengan sangat cepat. Ia membengkak menjadi raksasa menakutkan yang kepalanya menyentuh langit dan kakinya menginjak tanah. Raksasa itu memiliki mata yang seperti matahari merah. Aura pembunuhnya yang pekat membuat orang-orang di kota-kota di dekatnya menggigil dan berubah warna. Hancurkan! Tangan raksasa itu mencabik-cabik kota suku monster kuno seolah-olah bisa merobek seluruh langit. Tubuhnya yang menjulang tinggi beberapa kali lebih besar dari kota ini. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menghancurkan seluruh kota dengan cepat. Kilat dan guntur yang saling bersautan seperti nyamuk kecil yang tidak bisa menahan satu serangan. Mereka bahkan tidak bisa mencakarnya. Ferel menatap Si Yan, si raksasa dari reruntuhan kotanya. Itu adalah pertama kalinya dia merasa takut. Tubuh awal mutlak, alam leluhur wilayah, gumamnya. Akhirnya, dia tahu bukan masa mudanya yang terburu nafsu yang membuat Si Yan datang ke sini sendirian. Si Yan yakin akan kemenangannya. Galaksi menutupi langit, matahari dan bulan berputar. Raungan yang mengguncang langit muncul dari dalam awan. Bintang-bintang cemerlang muncul satu demi satu dan menciptakan galaksi yang luas. Matahari, bulan, dan bintang berputar. Cahaya yang membakar dan sinar dingin melesat bersama meteor. Para prajurit suku monster kuno memuntahkan darah ketika mereka melihat galaksi misterius itu. Retak, retak, retak. Saat Skyfall Star River menutupi mereka, altar jiwa mereka retak tanpa tanda-tanda. Kemudian, altar jiwa mereka hancur dan menjadi abu. Lari, lari untuk hidupmu. Para prajurit alam tinggi dari suku monster kuno berteriak memekakkan telinga dan mencoba pergi secepat yang mereka bisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu mereka ingin pergi, mereka menemukan penghalang tak terlihat yang merupakan dinding ruang tebal yang menghalangi jalan keluar mereka. Energi ruang beriak seperti ombak dan menyegel seluruh area. Kecuali mereka telah mencapai alam leluhur wilayah,
tidak ada yang bisa memecahkan segel ruang itu. Mereka terpaku di tempat mereka. Tuan Farrell, tolong kami. Tolong bantu kami. 6 gadis cantik dari suku monster kuno yang mengolah kekuatan petir Upanishad harus bergerak dan menunduk sepanjang waktu. Mereka bingung dan acak-acakan saat mereka mencoba menghancurkan dinding untuk melarikan diri. Namun, di alam mereka tidak punya harapan. Gadis cantik yang menertawakan klan itu menyedihkan. Dia memohon Farrell untuk melindunginya. Xian, jika kau menyerangku, kau harus menghadapi seluruh suku monster kuno. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Farrell meraung. Bola-bola petir melesat dari wilayahnya. Bola-bola itu bergerak di langit dan membengkak menjadi benua-benua besar dengan aliran listrik yang berkelok-kelok. Secara keseluruhan, bola-bola itu menerobos masuk ke dalam tubuh awal mutlak Xian. Benua-benua dengan kekuatan esensi petir Upanishad itu menakutkan dan mereka adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk dalam bentuk jiwa. Jika Audrey ada di sini, jiwa-jiwa dan hantu-hantu brutalnya dari kuali pemurnian jiwa akan terbakar menjadi abu. Bagaimanapun, Xian tidak takut, dia menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan dari benua petir. Datang, Xian kini menjadi raksasa yang menakutkan dengan sepasang kaki seperti gunung. Ia menginjak-injak benua dan menghancurkannya berkeping-keping. Skyfall Star River melayang di atas kepalanya. Sementara pikirannya berubah, ia berubah menjadi konstelasi beruang besar. Itu adalah energi bintang dari Skyfall Star River. Beruang raksasa itu meraung, suaranya bergema di Empty Land. Banyak prajurit terguncang keras. Jenggot raksasa yang terbuat dari bintang itu menghantam dadanya dan menghentakkan kakinya, berubah menjadi pancaran cahaya yang diarahkan ke bola-bola petir di atas kepala Farrell. Boom, boom, boom. Ledakan yang menghancurkan bumi muncul di atas kepala Farrell. Semua bola petir yang berisi energi gelap murni milik Farrell meledak sekaligus. Benteng suku monster kuno sedang berperang. Makhluk absolute beginning. Itu makhluk absolute beginning. Astaga, apa yang terjadi? Prajurit di berbagai kota dengan kekuatan yang berbeda dapat merasakan keributan pertempuran besar itu. Setelah linglung, para prajurit yang mengira mereka cukup kuat mulai menuju ke daerah itu. Banyak orang yang mengenal Xian seperti Tusiki dan istrinya Yayun, Kadal Naga, prajurit klan Tulang Putih dan prajurit klan Iblis Hitam berkumpul di tanah kosong dan menunggu untuk bergabung dalam pertemuan penting. Tidak seorang pun pernah membayangkan pertempuran yang begitu dahsyat dan merusak dapat terjadi di tanah kosong. Mereka tertarik dan pergi ke daerah itu. Itu makhluk awal mutlak yang nyata. Makhluk awal mutlak yang nyata. Kadal naga leluhur memejamkan matanya untuk merasakan sejenak. Tiba-tiba dia mendesis kegirangan. Energi yang berfluktuasi dari raksasa itu membuatnya merasa malu. Hanya makhluk awal mutlak yang nyata yang dapat memiliki tubuh yang begitu kuat dengan energi yang ekstrim. Oh, mengapa aku merasa itu tidak asing? Melihat langit yang berubah dan merasakan aura ruang penyegelan, Yayun mengedipkan bulu matanya. Setelah beberapa saat, dia berteriak serak, itu Xian. Itu aura Xian. Mendengarnya, Kadal naga leluhur dan Tusiki ketakutan. Melihat raksasa yang kepalanya menyentuh langit, mereka merasa itu sangat tidak nyata. Kegelapan tanpa akhir. Kegelapan pekat meluas dan menyelimuti Farrell dan anggota suku monster kuno. Dua sosok berdiri tegak dalam kegelapan. Mereka adalah Xian dan janggut raksasa yang diciptakan oleh bintang-bintang. Jenggot raksasa itu berkilau indah sambil meraung dan menghentak tanah. Jenggot itu telah menghancurkan reruntuhan kota menjadi bubuk batu. Para prajurit suku monster kuno di sana hancur menjadi adonan berdarah tak lama kemudian. Kegelapan itu dipenuhi dengan energi yang merusak, putus asa, dan korosif. Perlahan, sosok raksasa Xian menghilang dalam kegelapan, hanya menyisakan beruang raksasa dengan rantai cahaya bintang di cakarnya. Beruang itu mengejar Farrell dengan gila dan menghancurkan wilayah petir dan petir miliknya. Para prajurit dari suku monster kuno dan 6 wanita yang telah menukar kecantikan mereka dengan kekuatan Upanishad tidak memiliki apapun yang tersisa. Berdiri di antara genangan daging berdarah yang hancur, klan dari klan Pantom mendapatkan kembali semangatnya. Dia menatap pemuda itu dan matanya yang bingung perlahan menjadi cerah. Kamu Xian, pria Nyonya Meiji. Klan tiba-tiba menemukan vitalitas memenuhi tubuhnya yang sekarat. Kesadarannya yang kabur perlahan kembali. Dia bingung untuk sementara waktu.
Ketika dia memahaminya, dia berlutut dan terisak, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Klan tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kamu seharusnya tidak tinggal di sini. Aku akan membawamu ke tempat yang aman terlebih dahulu." Si Yan mengangguk. Dalam kegelapan yang pekat, dia membuka lorong yang terang dan membawa klan keluar dari sini. Setelah klan pergi, Si Yan seperti roh di malam hari dan mendengus. Tiba-tiba, dia telah menjadi ribuan dirinya sendiri seperti lautan manusia yang memenuhi kegelapan yang pekat. Itu adalah kemampuan kekuatan pengendalian jiwa Upanishad. Ferel dikejar oleh beruang raksasa dan tiba-tiba merasakan hawa dingin. Dia melihat banyak bayangan kuat menggunakan kekuatan Upanishad yang berbeda termasuk ruang, bintang, kematian, kehidupan, kehancuran, keputusasaan, korosi, kekacauan, dan banyak lagi. Untuk memperburuk keadaan, mereka datang ke arahnya. Pada saat ini, Ferel membatu. Dia merasa seperti beberapa ribu ahli alam leluhur wilayah menyerangnya pada saat yang sama. Dia hampir pingsan. Bayangan-bayangan itu memiliki energi kehidupan yang mengintimidasi dengan medan magnet jiwa yang sangat besar. Di alam Ferel, dia tahu mereka adalah ahli sejati dan bukan hanya ilusi. Kekuatan Upanishad yang mereka gunakan semuanya kuat dan misterius dengan daya mematikan yang kuat. Ferel merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. "Ferel, kamu akan mati di sini hari ini." Ribuan orang berteriak bersamaan dari mana-mana dan menghantam Ferel dalam-dalam di jiwanya. Ia semakin gelisah dan tidak aman. Setelah mencapai teritori Ancestor Realm, hasil panen Si Yan melampaui perkiraan orang lain. Dia secara khusus telah membentuk tubuh Absolute Beginning, tubuh terkuat di alam semesta yang hanya dimiliki oleh makhluk Absolute Beginning. Dalam sepersekian detik, dia bisa membengkak menjadi sebesar planet atau menyusut menjadi bentuk manusia. Kekuatan di dalam tubuh Absolute Beginning jauh lebih menakutkan daripada 7 klan besar di Si Domain of Nihility. Bahkan para ahli dari Ancient Monster Clan atau Black Demon Clan yang terkenal dengan tubuh yang berbakat dan kuat tidak dapat dibandingkan dengan tubuh Absolute Beginning. Dia telah menguasai sekitar 10 kekuatan Upanishad dengan 2 jiwa dan dia bahkan mendapatkan power Upanishad Symbol Tower dan Skyfall Star River. Ketika dia menggunakan kekuatan terbaiknya, teritori Ancestor biasa tidak dapat menandinginya. Bahkan Forevater Dragon Lizard akan dikalahkan jika dia menghadapi Si Yan, meskipun telah mencapai teritori Ancestor Realm. Itu terlihat jelas dari wajahnya saat dia memperhatikan Si Yan dari kejauhan. Di wilayah kabut awan, Si Yan telah menerobos ke alam leluhur wilayah dan membersihkan para ahli suku awan. Dia telah menyerap kekuatan dewa mereka dan memurnikan altar jiwa mereka. Dia pikir dia bisa memurnikan simbol asli awal mutlak atau meningkatkan kekuatan dewanya. Namun, itu tidak terjadi seperti itu. Setelah dia mencapai alam leluhur wilayah, dia menyadari bahwa kesenjangan antara para ahli alam leluhur wilayah dan para ahli alam abadi terlalu besar untuk dilintasi. Ketika dia masih di puncak alam abadi, energi yang dia peroleh ketika dia membantai yang lain dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dewa atau memurnikan tubuhnya. Namun, setelah dia mengubah tubuhnya menjadi tubuh awal mutlak dan mencapai alam leluhur wilayah, dia menemukan bahwa kebutuhannya akan kekuatan dewa terlalu besar. Energi yang dia dapatkan setelah membunuh semua ahli suku awan tidak dapat meningkatkan energinya banyak. Dia menghitung untuk sementara waktu. Energi yang dia serap telah meningkatkan kekuatan dewanya sekitar 20%. Itu masih jauh dari kata penuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah dia mendapatkan tubuh Absolute Beginning dan mencapai teritori Ancestor Realm, jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengincar teritori Ancestor lainnya. Hanya membunuh teritori Ancestor yang akan membantunya mengumpulkan energi dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan dewa dan memurnikan tubuhnya. Ancaman Desolate seperti bayangan yang menyelimuti hatinya yang belum bubar. Pada saat ini, dia masih merasa tidak berdaya jika harus menghadapi Desolate. Desolate semakin kuat setiap hari dengan kecepatan yang luar biasa. Karena itu, matanya menatap Ferel. Dia harus memburu teritori Ancestor untuk menjadi lebih kuat. Itulah caranya dia bisa mencapai langit kedua teritori Ancestor Realm lebih awal. Si Yan, apakah itu kau? Suara leluhur naga kadal terdengar dari kejauhan. Leluhur naga kadal berada dalam wujud manusianya. Dengan wajah tegas dan suara tidak yakin,
ia bertanya, "Kau, bagaimana kau bisa mendapatkan tubuh awal mutlak? Astaga, kau telah mencapai ketinggian ini." Ganas. Ia berbicara kepada kegelapan karena bahkan kekuatannya tidak dapat menembus kegelapan Xian yang tak berujung untuk melihat tubuh aslinya. Dalam kegelapan yang pekat, berbagai jenis energi menyatu dan menjadi bayangan raksasa yang memegang Skyfall Star River di tangannya. Bintang-bintang di langit bergerak-gerak dan menciptakan suasana misterius dan suram yang menutupi seluruh tempat itu. Di dalam area yang gelap gulita itu, banyak bayangan yang menggabungkan kekuatan Upanishad mereka dan memberi Ferel banyak tekanan. Guntur yang mengguncang bumi bergema di area gelap itu bersamaan dengan tangisan Ferel. Rupanya, Ferel berada dalam posisi pasif. Ia dipukuli. Siluet melesat menjauh dari kota-kota di tanah kosong seperti meteor. Salah satunya tampak begitu menonjol. Dia mengenakan gaun 7 warna yang menghiasi lekuk tubuhnya yang memesona. Pita-pita cahaya ilahi dari luar angkasa terpancar di belakangnya seperti pelangi yang terjalin. Mereka tampak seperti sepasang sayap pelangi besar di punggungnya. Saat dia terbang di langit, auranya yang sangat besar telah membuat banyak prajurit takut. Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak tampak seperti anggota 7 klan besar, bukan. Dia memiliki aura yang luar biasa. Kekuatannya Upanishad. Kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia orang luar? Aku tidak tahu. Saat wanita itu merobek kekosongan yang akan datang, energinya telah menabrak banyak prajurit tanah kosong dan mengusir mereka. Mereka tampak terpesona saat mereka berdiskusi dengan Ryu untuk mengetahui identitas wanita itu. Dia seperti mutiara cerah yang indah. Cahaya yang beriak dari matanya telah membuat orang-orang tercengang. Di antara begitu banyak pita pelangi yang berkibar, dia mendarat di dekat kadal naga leluhur, Tusiki, dan Yayun. Wanita itu tersenyum santai dan mengangguk kepada leluhur naga kadal sambil tersenyum, darahmu baunya sangat harum. Leluhur naga kadal bingung. Dia terkejut dan menunjuk wanita itu sambil tergagap, kau juga seorang pendahulu dari era awal mutlak. Kadal kecil, matamu tajam. Ya, sepertinya garis keturunan yang kau dapatkan dari leluhurmu cukup tebal. Wanita itu adalah Xiao. Dia tersenyum. Kepada leluhur naga kadal, matanya sedingin es. Rasanya enak. Sepertinya kau bisa banyak membantu memulihkan energiku. Garis-garis pelangi yang membentang sejauh ribuan mil melesat dari belakang Xiao dan melingkari kadal naga leluhur. Leluhur naga kadal mengubah wajahnya dan meraung. Dia berubah menjadi tubuh aslinya, kadal raksasa. Dia meraung dan melolong, lava menyembur dari tubuhnya dan melesat ke arah pita-pita pelangi itu. Pita-pita pelangi itu sebenarnya adalah pita-pita angkasa luar yang memiliki kehidupan dan kecerdasan. Saat kekuatan Upanishad Xiao berubah, mereka berbaris menjadi formasi yang indah dan cerah. Pita-pita pelangi yang cemerlang itu terjalin dan lava leluhur naga kadal menghilang secara ajaib. Tusiki dan Yayun meringis dan berteriak. Mereka ingin menggunakan kekuatan Upanishad mereka untuk melepaskan leluhur naga kadal dari pengekangan Xiao. Setelah Xian membawa rekan-rekannya ke wilayah kabut awan, Xiao telah keluar dari cekungan angkasa untuk memulihkan kekuatannya. Leluhur naga kadal memiliki darah kadal di tubuhnya, yang merupakan tonik yang hebat bagi Xiao sekarang. Baru-baru ini, saat kekuatannya sebagian pulih, Xiao tidak takut pada leluhur naga kadal, dia baru saja mencapai alam leluhur langit pertama wilayah. Dia bersembunyi di sudut tanah kosong dan menunggu kesempatan. Ketika dia melihat kadal naga leluhur, dia melangkah keluar dan tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Kadal kecil, leluhurmu tidak setara denganku tahun itu. Apakah menurutmu begitu? Xiao tersenyum lembut. Pita pelangi besar berubah menjadi ular ganas, yang panjangnya ratusan mil dan melayang di langit. Secara samar-samar, tubuh asli Xiao muncul dengan aura penghancur bumi yang menyelimuti seluruh tanah kosong. Para prajurit yang datang karena Xian merasa ngeri. Mereka mengangkat kepala untuk melihat langit secara naluriah. Mereka kemudian melihat makhluk awal mutlak dalam bentuk ular berkepala 12. Aura yang menekan jiwa membuat banyak prajurit terkulai dan menggigil. Di bawah intimidasi mengerikan dari makhluk awal mutlak, mereka membatu dan tidak bisa berpikir untuk bertarung. Sampai sekarang, para prajurit di domain laut ketiadaan sedang mencari makhluk awal mutlak.
Mereka berharap dapat membunuh mereka untuk mencapai alam leluhur wilayah. Mereka dapat memakan makhluk-makhluk absolute beginning untuk mengubah tubuh mereka dan meningkatkan medan magnet kehidupan mereka. Mereka mengira bahwa sudah lama sejak era absolute beginning berakhir. Jadi, jika makhluk-makhluk absolute beginning masih hidup, mereka pasti lemah. Jelas, mereka mengira bahwa makhluk-makhluk absolute beginning hanyalah binatang buas yang kuat yang dapat mereka buru dengan mudah. Hari ini, Xi Yan telah membengkak hingga mencapai ukuran makhluk absolute beginning dan menginjak-injak kota klan monster kuno, membunuh para prajurit mereka. Dan kemudian, Xiao muncul karena dia tertarik oleh daging kadal naga leluhur. Dia melayang di langit tanah kosong dan menunjukkan padanya kekuatan penghancur dunia. Semua prajurit terguncang, mereka akhirnya tahu bahwa para pahlawan di era itu bukanlah orang-orang yang dapat mereka provokasi. Garis-garis pelangi telah berubah menjadi ular surgawi raksasa yang kemudian melingkari tubuh asli kadal naga leluhur. Di bawah serangan mengerikan itu, Tu Shiki dan Ye Yun terlempar sejauh lebih dari 100 mil. Karena mereka belum mencapai alam leluhur teritori, mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertempuran itu. Kadal naga leluhur, kadal raksasa itu, meraung dan melolong. Dunia lava tercipta di sekitar kolam lava yang membara. Kekuatan ledakan dari banyak gunung berapi meletus dan mengguncang seluruh tempat itu. Lava dikirim kemana-mana. Kadal naga leluhur melolong dan melawan belenggu pelangi Xiao. Kadal kecil, menyerahlah. Berikan aku garis keturunan leluhurmu. Aku bisa pulih dengan sangat baik dengannya. Jangan menggeliat, tidak ada gunanya. Xiao tersenyum santai. Di atasnya, tubuh aslinya berupa ular berkepala 12 membayangi seluruh tanah kosong dan memberi para prajurit di sini intimidasi dari makhluk-makhluk awal mutlak. RRRROOOAAARRR. Tiba-tiba, raksasa yang telah menghilang dalam kegelapannya muncul kembali. Tubuhnya ditutupi oleh baju besi bersisik dan duri tajam, sepasang sayap tulang di bahunya selebar 2 benua. Jari-jarinya tampak seperti dapat menghancurkan segalanya saat mencengkeram Ferel. Saat orang-orang melihat mereka melihat Ferel berubah menjadi tubuh monsternya dari klan monster kuno. Dia tampak seperti anjing laut kecil yang terperangkap dalam jangkar besar. Cakar tajam telah mencabik-cabiknya. Tubuh monster Ferel seperti gunung kecil, tetapi dia hanyalah seekor ayam jika dibandingkan dengan raksasa itu. Boom, boom, boom. Bola-bola petir meledak di dalam tubuh Ferel saat dia menyusut. Raksasa itu mencabik-cabik tubuhnya. Xian menyeringai dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh ular berkepala 12 milik Xiao, yang sama besarnya dengan tubuhnya. Dia berteriak, naga kadal leluhur adalah temanku. Jauhi dia. Xiao melayang di langit di atas kadal besar itu. Mendengarnya, matanya menjadi dingin tetapi senyumnya tidak berhenti. Dasar pria tak berperasaan. Kamu bahkan tidak mau memberiku kadal kecil. Kamu tidak punya kasih sayang padaku, kan? Kemudian, matanya berubah dan menunjukkan hasratnya yang tak berujung padanya, menatap matanya dengan menawan, di Raging Flame Star Area, kita telah melalui banyak suka duka. Aku mengikutimu ke Agate Star Area. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun untuk menerima ini. Jika aku tidak dapat membawa kadal kecil ini untuk pulih, Desolate akan segera membunuhku. Apakah kau begitu tidak berperasaan melihatku mati? Pada saat ini, dia terdengar seperti Xiao yang sebenarnya. Xiao tampak tulus secara emosional. Matanya seperti cahaya yang beriak dan suaranya menyentuh. Namun, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa memperkirakan bahwa Xian telah menyempurnakan tubuh absolute beginning setelah perjalanan singkat selama puluhan tahun menjauh dari Desolate Territory. Itu berarti evolusi tubuh Xian tidak kurang dari mereka. Itu berarti Xian dapat mencapai tingkat kehidupan abadi yang tertinggi. Dia tidak bisa menganggap Xian, bidak di papan caturnya, sebagai karakter yang remeh. Hari ini, dia tahu Xian penting. Dia akhirnya menganggap Xian sebagai eksistensi yang setara seperti Desolate dan Devor. Jadi, dia memanfaatkan simpul cinta antara Xian dan klonnya untuk mengacaukan pikirannya. Para ahli dari Empty Land merasakan gelombang kejut dari dampak energi bumi dan surga dan melihat makhluk-makhluk raksasa di langit. Mereka bergegas berkumpul. Ada puncak keberadaan dari 7 klan besar seperti Keit dari klan monster kuno, Labit dari klan Devoring, dan Neptune dari klan jiwa.
Mereka semua mendapat berita dan mereka berkumpul di tanah kosong untuk menghadiri pertemuan rahasia. Ada juga banyak prajurit yang tidak termasuk dalam 7 klan besar. Mereka adalah para ahli terkenal yang hidup lama di tanah kosong. Juga, banyak dari mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Hiu Laut karena mereka berada di langit pertama alam leluhur wilayah. Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk memegang tongkat tulang berdiri dan gemetar di antara kerumunan. Dia memiliki wajah keriput disertai dengan janggut abu-abu panjang yang menyentuh tanah. Mata coklatnya bergerak cepat saat dia menatap tubuh Anggun Xiao. Cahaya samar dan aneh keluar dari matanya. Pria bungkuk itu tidak menarik perhatian di antara kerumunan, dia tidak memiliki aura yang mengguncang bumi. Namun, ketika Xiao melepaskan pita pelangi untuk mengikat tubuh kadal raksasa leluhur naga, gelombang kejut telah menggoyangkan banyak prajurit. Orang tua dengan tongkat tulang itu berdiri diam seolah-olah dia berakar di sana. Tidak jauh darinya, Gai dari klan tulang putih baru saja tiba dan memperhatikan orang tua itu. Dia merasa familiar karena dia ingat seseorang telah memberitahunya tentang orang tua ini. Gai mengerutkan kening dan mencoba mencari ingatannya. Aku tidak ingat cinta lama. Xian mendesak tubuh raksasanya dan berdiri di tanah kosong seperti iblis raksasa yang menaklukkan seluruh dunia. Suaranya menggelegar, jangankan kamu bukan Xiao. Bahkan jika kamu, aku tidak akan membiarkanmu memakan kadal naga. Raksasa ganas itu meregangkan tubuhnya, kedua sayap yang seperti benua terbuka. Retak, retak, lapisan ruang muncul di sayap dan menciptakan banyak ubin, setiap ubin adalah ruang yang berbeda. Ratusan ubin kecil bergabung menjadi kubus besar yang memancarkan cahaya menyilaukan dan dipenuhi dengan energi ruang yang kacau dan tak terduga. Setiap sisi kubus besar itu memiliki ruang yang berbeda di mana terdapat banyak planet yang berkilauan. Planet-planet itu memiliki gunung, danau, batu, dan banyak tanaman yang tidak berbeda dari dunia nyata. Dunia yang tercipta dari banyak ruang itu tiba-tiba muncul dan bergabung dengan dunia nyata di bawah ular surgawi berkepala 12 milik Xiao, memisahkan tubuh asli dan klon Xiao. Kadal naga leluhur bahkan tidak bisa mengangkat wajahnya di bawah tekanan dari Xiao. Tiba-tiba, dia meraung dan melepaskan pengekangannya. Xiao melayang di atas kadal raksasa itu, pipinya yang berbunga-bunga terasa dingin. Dia mendengus dan kemudian berkata, kau mengendalikan banyak hal. Xian, beraninya kau membunuh Ferel dari klanku. Klan monster kuno tidak akan membiarkanmu meninggalkan tanah kosong hidup-hidup. Keit seperti seekor semut yang berteriak pada tubuh raksasa Xian, suaranya menggema di seluruh tanah kosong. Neptunus bergoyang-goyang di antara jiwa-jiwanya yang brutal. Dia mencibir dan melayang untuk menghadapi Xian. Tubuh awal mutlak, alam leluhur wilayah. Haha, jika aku membunuhmu dan memakanmu, mungkin aku juga bisa memiliki tubuh awal mutlak. Neptunus menjadi serakah. Kau tidak ingin hidup lagi. Senyuman menusuk telinga Xian bergema. Galaksi yang luas dan cemerlang muncul saat kedua tangannya menarik kekosongan. Bintang-bintang seperti berlian bergerak dan menunjukkan area alam semesta yang paling indah dan misterius. Tiba-tiba, Skyfall Star River menjadi jaring besar yang dapat menyelimuti seluruh dunia yang ditujukan pada Neptunus dan Keit dari klan monster kuno. Bintang bergerak, matahari dan bulan bergerak. Suara kuno bernada rendah mengalir langsung di laut kesadaran orang-orang. Sinar cahaya bintang bergerak dan saling menjalin seperti tempat tidur gantung besar. Matahari, bulan, dan bintang melepaskan cahaya mereka dengan panas tinggi. Bersama-sama, lingkaran cahaya mereka yang menyilaukan memenuhi seluruh dunia ini. Neptunus dan Keit, dua leluhur wilayah mencibir dan mendesak kekuatan Upanishad mereka saat Skyfall Star River menimpa mereka. Jembatan jiwa, miliaran hantu dan jiwa-jiwa brutal berkumpul dan menciptakan sebuah jembatan, yang menjangkau tanpa henti ke area terdalam klan jiwa untuk membangunkan jiwa-jiwa brutal yang telah dipelihara oleh klan jiwa. Tangisan dan jeritan gelisah datang dari ujung lain jembatan jiwa. Suara-suara penghancur jiwa dari miliaran jiwa yang menangis telah ditransmisikan melalui jembatan jiwa. Puff, puff, puff. Puluhan ahli di alam dewa yang baru mulai dan alam abadi di dekat Neptunus memuntahkan darah dan gemetar hebat. Mereka menjadi sepucat kertas putih. Suara penghancur jiwa itu tidak ditujukan kepada mereka. Mereka adalah korban yang tidak bersalah. Xian menahan serangan itu. Tubuh raksasanya bergoyang.
Suara-suara penghancur jiwa itu seperti tombak tajam yang menghantam altar jiwanya dan segera melukainya. Pada saat yang sama, Keith dari klan monster kuno mencibir dan memegang cangkang yang tidak terbuat dari emas maupun giok. Titik-titik cahaya dingin berkilauan di dalam cangkang ketika beberapa suara gemuruh muncul. Begitu banyak serangga kecil yang bahkan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang terbang keluar. Miliaran dari mereka telah menembus Skyfall Star River dan menyerang tubuh raksasa Xian. Semut roh dewa murni, Xiao berteriak panik. Tubuh aslinya di kehampaan menghilang dengan tenang. Semut roh emas murni telah ada sejak era awal mutlak. Jenis serangga ini sangat menakutkan bahkan bagi makhluk awal mutlak. Mereka sangat kecil sehingga mata tidak dapat melihatnya dan ada miliaran dari mereka dengan tingkat reproduksi yang mengerikan. Mereka hanya membutuhkan darah dan daging untuk menciptakan generasi berikutnya dalam hitungan detik. 1000 semut roh emas murni dapat menciptakan beberapa generasi berikutnya dalam 1 menit dengan tubuh seorang ahli alam dewa yang baru mulai sebagai sumber makanannya. Mereka dapat menjadi miliaran dengan cepat. Bagi makhluk dengan tubuh raksasa, semut roh dewa murni lebih kuat. Semut semacam ini memang musuh bebuyutan mereka. Karena Keith tahu Xian memiliki tubuh absolute beginning dan membunuh Ferel, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu sebelum menyerangnya. Semut roh emas murni adalah serangan pembunuh instan yang telah Keith temukan selama ratusan tahun. Dia telah bekerja keras untuk membiakkan mereka dalam skala besar ini. Itu adalah senjata rahasianya yang khusus untuk makhluk absolute beginning. Dia berharap bisa menggunakan semut-semut itu untuk menghisap darah dan energi makhluk absolute beginning. Melihat Xian dan Xiao, hasrat di hatinya membakarnya. Dia segera menggunakan semut roh emas murni untuk mencapai apa yang telah diimpikannya selama bertahun-tahun. Begitu semut roh emas murni dilepaskan, suara kicauan berirama bergema di mana-mana. Xian berubah warna. Jiwanya merasa tidak aman. Dia segera menyadari bahwa semut-semut itu mematikan bagi tubuh raksasanya. Saat orang-orang menatapnya, tubuhnya menyusut dengan cepat. Setelah setiap detik, dia menjadi puluhan kali lebih kecil. Setelah 7 detik, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Pada saat ini, semut roh emas murni berkerumun seperti pasir emas dan mencoba menyedot energi tubuhnya. Saat yang lain menatapnya, titik akupuntur Xian menyebarkan kabut putih dan asap. Begitu kabut meresap ke area tersebut, bau yang sangat asam muncul. Semut yang tidak dapat dilihat orang dengan mata telanjang menjerit ketakutan dan mencoba mundur. Buk, 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 buk. Suara retakan rendah namun tebal bergema saat semut terkikis dan meleleh. Wajah Keith berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Labit, bagaimana dia mendapatkan Upanisad kekuatan korosi. Tidak jauh dari mereka, Labit dari klan Devouring tampak gelap. Dia menggunakan kekuatan Devouring Upanisad untuk menelan dan memurnikan tuan muda klanku. Dia mendapatkan semua kekuatan Upanisad yang dimiliki tuan muda kita. Mendengarnya, para prajurit di daerah ini berubah warna. Putai dari klan Devouring sangat terkenal. Dia diprediksi sebagai ahli muda paling luar biasa dari generasi baru di domain laut kehampaan dan jauh lebih berbakat daripada Meiji dan yang lainnya. Putai telah menghilang secara misterius, membingungkan banyak prajurit lainnya. Sekarang, dari Labit, mereka tahu bahwa Putai dibunuh oleh Xian. Intimidasi Xian telah berkembang lebih jauh. Kadal kecil, datanglah ke Mama. Tawa Xiao muncul lagi. Tubuh raksasa ular berkepala 12 yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul kembali oleh leluhur naga kadal. Saat Xian bertarung melawan Keith dan Neptunus, ular-ular itu melukai dan meremas tubuh leluhur naga kadal, menyeretnya ke pintu masuk wilayah. Klon cantik Xiao sedang duduk di singgasana emas di atas salah satu kepala ular. Dia tampak puas. Setelah aku mendapatkan darahnya dan memulihkan kekuatanku, aku akan menemukanmu, bocah nakal. Wus! Sebuah bayangan melesat cepat seperti sambaran petir yang menembus kegelapan ke arah Xiao. Gai dari klan tulang putih berubah warna karena takut. Dia menyadari bahwa orang yang baru saja melesat pergi adalah lelaki tua bertubuh kekar yang berdiri di dekatnya. Gai mencoba memeras otaknya untuk mencari identitas lelaki tua itu. Setelah sekejap, dia mendapatkannya dan berteriak, Yuan Zhu, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar.